Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. So, in this opportunity, like the usual, in front of you, I stand here to share a little bit my knowledge about DevOps. Maybe such of us learned this DevOps in the website. Mungkin beberapa dari kita udah ada yang pernah belajar ya. Yang ada yang udah belajar? Iya, DevOps. Yang dari kemarin, yang dari mana sih? Beasiswa, bukan beasiswa, course gratis dari Indosat gitu. Patsat. Ada yang masih belajar atau udah join? Oh, enggak. Ya, mungkin maybe I will share a little bit and explain it about the DevOps. So, DevOps is a combination of a culture, philosophy, a set of practice, and a set of tools that can improve the ability of an organization or company to deliver application or software quickly. Jadi DevOps itu walaupun nggak ada hubungannya sama jaringan ya, tapi ada sedikit kalau nggak salah. Beberapa ada yang minta, ada yang punya background jaringan juga yang ada para terjun ke dunia DevOps itu. Jadi DevOps itu dia itu gabungan dari kultur. Kultur itu maksudnya kayak budaya. Jadi sebuah metode baru gitu ya, dan juga gabungan dari beberapa tools dan metode gitu, yang membuat suatu organisasi itu bisa membuat aplikasi atau mendeliver, istilahnya tuh mendeliver lah pokoknya, yang mendeliver ke klien-kliennya itu, aplikasinya itu dikirimkan ke klien-kliennya sehingga klien-klien itu bisa mengakses aplikasi dari perusahaan tersebut secara cepat, quickly. Maksudnya apa? Jadi dalam suatu perusahaan itu kan pasti ya ada yang namanya developer. Developer itu istilahnya dia yang membuat aplikasi, tapi dia nggak 100% membuat aplikasi. Dia itu hanya membuat programnya saja sebelum dipublikasikan kepada klien-kliennya. Nah, yang mempublikasikan ke klien-klien itu siapa? Ya DevOps itu sendiri. So, this means that companies are able to develop and improve their products faster than using traditional application development models and infrastructure management process, such as a firewall model that we will discuss a little later. Quick procedures allow companies to serve users better and compete more effectively in the market. Jadi dengan adanya DevOps itu, sebuah perusahaan bisa mempublikasikan aplikasinya itu secara cepat gitu kepada kliennya dibandingkan menggunakan metode yang lama atau sebelum adanya DevOps ini. Karena sebelum adanya DevOps, untuk sebuah aplikasi itu bisa dipublikasikan itu harus beberapa tahap, ada beberapa tahap yang sangat panjang. DevOps ini hadir buat menggantikan cara tradisional itu. Makanya kenapa DevOps itu disebut sebuah kultur. Dia itu sebuah metode yang baru gitu di dunia IT itu. Istilahnya dia itu yang menjembatani antara developer dengan klien gitu. Sehingga aplikasi yang dibuat oleh developer itu bisa sampai ke klien dengan cepat gitu, tanpa harus pakai metode yang lama, yang jadul pokoknya. Kalau pakai metode yang lama itu dia prosesnya lama dan harus beruntun. Atau sebutannya itu metode waterfall atau air terjun. Jadi dari atas tuh, bertahap ya ke bawah,
bawah tuh ada prosesnya kan. Misalnya air terjun tuh dari hulu atau hilir ini? Yang atas itu hulu ya, hulu dari hulu kan, dari mata air terus lewatin batu, lewatin apa gitu kan, lama prosesnya sebelum sampai ke developer klien. Nah, DevOps ini dia mengganti metode itu biar aplikasi yang dibuat oleh DevOps itu dia mengganti metode itu. Jadi aplikasi yang dibuat developer itu bisa cepat gitu, dipublikasinya itu cepat langsung ke klien. Jadi klien itu bisa mengaksesnya itu enak gitu, dan juga bisa bersaing di pasar ya, sebagai nilai tambahan lah buat perusahaannya itu kan, buat tambah nilai jual di pasar mereka. So by implementing DevOps, previously siloed and separate teams, I mean the developers and IT operation, are finally able to collaborate and communicate to optimize the productivity. So we can say goodbye to internal chaos and let's create a more peaceful atmosphere. Jadi dengan kita menerapkan DevOps ini, yang sebelumnya antara developers dan IT operation. Nah, sebelum ada DevOps itu ada namanya IT operation. Dia itu juga yang mempublikasikan aplikasi ini dari developer. Tapi biasanya antara IT operation dan developers itu suka banyak gangguan karena dalam sebuah studi kasus itu terdapat banyak miskom atau kesalahan mungkin ya. Jadi dari kedua belah pihak ini kadang itu berseteru. Developer sudah buat aplikasinya, terus yang DevOps ini yang IT operation ini dia mempublikasikan aplikasinya tapi tidak sesuai dengan developer. Saya pengen ini gak ikut lawan Siana buat ngajar. Gak ada ya? Beda bisa. Patah kan lagi stop. Jadi antara dua belah pihak ini, misalnya ini developer, ini IT operation. Nah, terkadang developer itu udah buat aplikasi, tapi ketika dipublikasikan, kan dikasih ke IT operation buat dipublikasikan ke klien. Terkadang aplikasinya ini nggak sesuai sama developer. Jadi aplikasinya ini belum sampai di klien, sudah diminta balik sama developernya, gitu. Makanya DevOps itu hadir buat menengahi antara developer dengan IT operation. Jadi biar sama-sama, biar dia tuh bisa menengahi dan ya membawa arusnya gitu. Biar nggak ada semacam miskom atau perselisihan gitu. So the benefits of DevOps implementation. First, agility. Implementing DevOps can give your company a competitive edge because it can anticipate market needs, create innovation quickly, and embrace more efficient business growth. Jadi ada beberapa manfaat ya atau kelebihan menerapkan DevOps dalam sebuah perusahaan. Contohnya agility itu apa sebutannya, kayak fleksibilitas. Jadi dengan mengaplikasikan DevOps itu memberikan perusahaan tersebut kesempatan buat bersaing di pasarnya itu. Jadi dengan adanya IT operation, dengan adanya DevOps itu perusahaan itu bisa bersaing lebih di pasar, gitu. Karena dia bisa membuat aplikasinya dengan cepat dan bisa membuat ekonominya itu bertambah. Yang kedua, the second, fast release process. DevOps can increase the frequency of application, feature, and software releases, so you can innovate and improve product quality faster.
Yang kedua udah pasti ya kecepatan dalam perilisan atau mempublikasikan aplikasi tersebut. Karena dengan adanya DevOps tadi, dia bisa mempercepat publikasi dari developer ke klien-kliennya. So the last, reliability, it's when making updates to your app or change to your infrastructure, make sure that the quality is maintained so that you can deliver beautiful apps faster and more reliability, so that users continue to have a positive experience. Reliability itu cepat tanggap istilahnya. Jadi setiap ada update di aplikasi yang sudah disiapkan oleh perusahaan itu, misalnya ada update nih, aplikasinya mau diupdate. Nah, jadi dari developer membuat update-nya itu dan sama DevOps langsung dipublikasikan ke semuanya. Jadi nggak ada jeda, maksudnya nggak lama dulu, nggak harus periksa dulu atau ada kesalahan-kesalahan lain gitu kan. Jadi bisa langsung cepat dia dari developer langsung ke semua klien gitu. Update-nya itu secara langsung, nggak ada jedanya. Oke, so and more, dan mungkin lebih banyak lagi ya dari benefit dari DevOps itu. Dan DevOps itu ya sebenarnya emang nggak ada hubungannya sama kita ya, anak jaringan. Tapi beberapa tuh yang sekarang terjun di bidang DevOps juga sempat pernah punya background jaringan atau pernah belajar. Cuman emang lebih fokusnya di bagian backend atau mungkin bagiannya programming lah. Cuman mungkin ada ya, kalau ada yang berminat bisa mungkin buat belajar, buat terjun ya ke dunia DevOps, karena emang ya lumayan sebenarnya. Dan kalau dilihat-lihat itu gajinya ya di dalam perusahaan di Indonesia itu DevOps itu lumayan dipandang dan nggak main gajinya ya. Kalau ada yang pernah sharing, dia bekerja sebagai DevOps di suatu perusahaan di Indonesia. Gajinya itu ya dalam setahun itu bisa buat memenuhi kebutuhan dia, juga bisa buat, kalau kata dia, bisa buat jalan-jalan ke luar negeri 3 kali gitu, dalam setahun. Ya, mungkin ada yang tertarik buat terjun ke dunia DevOps, ya boleh aja sih, silahkan. Mumpung ada course gratis juga kan dari Hudson itu, Indosat DevOps, dan deadline-nya ya kalau nggak salah Desember itu. Mungkin masih ada kesempatan sekitar 2 bulan ya kalau yang mau belajar gitu. Ya, maybe this is for me today. So thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.